Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Aziza Putri dengan NIM 243656201009 dari program studi Sistem Komputer semester 4. Baik, video kali ini saya ingin mempresentasikan hasil laporan saya yang berjudul Smart Lampu Kontrol Berbasis PLC. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, latar belakang. Perkembangan teknologi otomasi membuat kebutuhan akan sistem yang bekerja secara otomatis, efisien, dan hemat energi semakin meningkat. Salah satu penerapannya adalah pada sistem pengendali lampu. Pada sistem konvensional, lampu masih dinyalakan dan dimatikan secara manual, sehingga sering terjadi pemborosan listrik karena pengguna lupa mematikannya. Untuk mengatasi masalah tersebut, dirancang sistem smart lampu kontrol menggunakan PLC sebagai pusat pengendali. Sistem ini memanfaatkan sensor LDR untuk mendeteksi kondisi terang atau gelap, serta sensor PIR untuk mendeteksi keberadaan manusia. Selain itu, digunakan timer pada PLC agar lampu tidak langsung mati ketika ada gerakan, sehingga pengguna tetap merasa nyaman. Sistem juga menyediakan mode manual melalui push button on dan off yang dapat dipilih menggunakan selector switch. Adapun tujuan dari sistem ini adalah yang pertama, mengotomatisasi proses penyalaan dan pemadaan lampu, menghemat penggunaan energi listrik, kemudian meningkatkan kenyamanan pengguna, serta menerapkan konsep pemrograman PLC dan integrasi dengan HMI sebagai media kontrol dan monitoring. Kemudian adapun manfaat yang diperoleh dari sistem ini yaitu mengurangi pemborosan listrik, memberikan kontrol lampu yang lebih praktis dan modern, dapat diterapkan di rumah, kantor, maupun industri, serta menjadi dasar pengembangan menuju konsep smart home dan smart building. Baik, adapun flowchart yang telah saya buat. Flowchart ini menggambarkan secara rinci logika pemrograman PLC yang diterapkan pada sistem smart lampu kontrol, mulai dari pembacaan input, pembacaan mode manual ataupun otomatis, hingga pembaruan status ke HMI. Penjelasan tahap flowchart ini, yang pertama, mulai. PLC diaktifkan dan program mulai dijalankan. Yang kedua, baca input. PLC membaca seluruh kondisi input pada setiap siklus scan. Kemudian yang ketiga, percabangan mode. Sistem memeriksa posisi selector switch untuk menentukan alur logika yang akan dijalankan. Jika bernilai tidak, sistem masuk ke jalur mode manual aktif, yaitu menunggu input tombol dari pengguna. Kemudian jika bernilai ya, sistem masuk ke jalur mode auto, yaitu mengevaluasi kondisi sensor LDR dan PIR. Yang keempat, jalur mode manual. Sistem memeriksa apakah push button on ditekan, jika ya, di set on. Selanjutnya, sistem memeriksa push button off, jika ya, di reset off. Apabila tidak ada tombol yang ditekan pada kedua pemeriksaan tersebut, maka status saat ini dipertahankan. Kemudian yang kelima, jalur mode auto. Sistem memeriksa kondisi LDR gelap dan PIR gerak secara bersamaan. Jika kondisi terpenuhi, maka di set on dan timer di reset. Jika tidak, sistem melanjutkan ke pemeriksaan. Tidak ada gerakan kurang dari 30 detik, maka selesai. Jika timer telah selesai menghitung, maka di reset off. Jika timer belum selesai, maka status saat ini dipertahankan atau tampilan pembaharuan status ke HMI. Hasil evaluasi logika, baik dari jalur manual maupun otomatis, ditampilkan dan diperbaharui
pada layar HMI sebagai indikator dan sarana monitoring bagi pengguna. Kemudian yang keenam, mengkondisikan sistem dimatikan. PLC memeriksa apakah terjadi perintah mematikan sistem. Jika tidak, maka program kembali ke langkah pembacaan status input atau looping, sehingga sistem terus bekerja secara berulang selama PLC menyala. Jika ya, maka program menuju status selesai dan siklus program berakhir. Struktur flowchart ini menunjukkan bahwa sistem dirancang dengan pendekatan percabangan dua tingkat. Tingkat pertama menentukan mode operasi manual atau auto, dan tingkat kedua mengevaluasi kondisi spesifik pada masing-masing mode. Pendekatan ini memudahkan proses penerjemahan logika ke dalam bentuk ladder diagram karena setiap cabang keputusan dapat langsung dipetakan menjadi rang-rang logika, kontak, dan soil pada program PLC. Baik, selanjutnya pada sistem ini, ladder diagram terdiri dari beberapa bagian run utama yang mempresentasikan logika pada flowchart. Yang pertama, run 1, seleksi mode dan kontrol manual, yang menggunakan kontak dari selektor switch untuk menentukan jalur logika. Pada jalur manual, kontak no dari pas button on dirangkai bersama kontak NC dari pas button off, dikombinasikan dengan logika latch atau self holding, sehingga lampu tetap menyala meskipun tombol on sudah dilepas. Yang kedua, run 2, sensor cahaya dan sensor gerak. Kontak dari sensor LDR dan sensor PIR yang dirangkai secara seri, logika AND sebagai kondisi utama penyalaan otomatis. Jika kedua kontak dalam kondisi aktif atau gelap dan ada gerakan, maka run ini akan mengaktifkan auto lampu sekaligus mereset. Kemudian yang ketiga, run 3, timer digunakan untuk memberikan jeda waktu 30 detik sebelum lampu dipadamkan otomatis. Saat tidak ada gerakan terdeteksi, timer akan mulai menghitung ketika kontak PIR dalam kondisi tidak aktif dan kondisi gelap masih terpenuhi, dan akan direset kembali ke 0 setiap kali PIR mendeteksi gerakan baru. Kemudian yang keempat, output lampu. Soil output akan aktif apabila salah satu dari dua kondisi berikut terpenuhi. Kondisi manual, latch dari tombol, atau kondisi otomatis, sensor gerak sensor gelap dan gerak terpenuhi dan timer belum mencapai batas 30 detik. Run ini menjadi titik pertemuan OR dari seluruh logika kontrol pada sistem. Kemudian pada desain HMI ini berfungsi sebagai antarmuka antara pengguna dengan sistem PLC, yang memungkinkan pengguna memonitor kondisi sistem secara real-time, serta melakukan kontrol tanpa harus berinteraksi langsung dengan perangkat PLC maupun panel kontrol fisik. Pada rancangan sistem ini, desain HMI dibuat menyerupai panel SCADA sederhana yang terbagi menjadi 3 area utama, yaitu area kontrol mode dan tombol manual, area indikator status lampu beserta timer, dan area status sensor. Kemudian yang gambar ketiga, rancangan tampil HMI sistem smart lampu kontrol. Pada desain HMI di atas terdapat beberapa komponen utama sebagai berikut. Yang pertama, selektor mode manual atau auto menampilkan dan mengizinkan pengguna melihat mode operasi sistem yang sedang aktif sesuai kondisi. Kemudian tombol start on dan stop off yang mempresentasikan pas button dan untuk kembali manual dan hanya efektif ketika mode manual sedang aktif.
Kemudian indikator lampu terbentuk bulat besar di tengah layar menampilkan status. Secara visual, menyala kuning terang saat on, redup atau abu-abu saat off, sehingga status dapat dikenali dengan cepat dan dari jarak pandangan operator. Kemudian panel timer menampilkan hitungan mundur atau waktu berjalan dari timer tunda mati otomatis sehingga operator dapat memperkirakan kapan lampu akan padam apabila tidak ada gerakan. Indikator sensor LDR dan PIR menampilkan status real time kondisi terang atau gelap, dan ada atau tidaknya gerakan membantu operator memahami mengapa lampu menyala atau padam pada suatu waktu. Kemudian status bar pada bagian bawah yang menampilkan ringkasan kondisi sistem secara keseluruhan. Atau mode aktif status output status timer sebagai informasi cepat bagi operator. Berdasarkan hasil simulasi pada tabel ini, dapat disimpulkan beberapa poin penting berikut. Yang pertama, pada mode manual, sistem merespon dengan tepat terhadap penekanan tombol on maupun off, dan logika latch atau self-holding bekerja dengan baik karena lampu tetap menyala meskipun tombol on telah dilepas. Kemudian yang kedua, mode auto, kombinasi kondisi gelap dan adanya gerakan berhasil menyalakan lampu serta mereset timer setiap kali ada gerakan baru terdeteksi. Kemudian yang ketiga, fungsi timer telah diuji dan bekerja sesuai rancangan, yaitu mempertahankan status lampu menyala selama periode toleransi atau di bawah 30 detik dan memadamkan lampu secara otomatis setelah 30 detik tidak adanya gerakan. Kemudian yang keempat, pada kondisi terang atau pada siang hari, sistem tidak menyalakan lampu meskipun mode auto aktif, sesuai dengan tujuan efisiensi energi yang menjadi latar belakang sistem ini. Kemudian yang kelima, secara keseluruhan sistem berjalan stabil dan konsisten sesuai dengan logika yang digambarkan pada voucher dan leader diagram, tanpa ditemukan kondisi range condition maupun output yang tidak terduga selama pengujian. Baik, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.